Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi stud, how are you today? I hope you will be fine. Semoga keadaan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. And today we are going to review lesson 9. Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita simak pada penjelasan di slide selanjutnya. Selamat disimak. Okay, stud, before we start our lesson, let's open your book page 70 until 76. Before we start our lesson, let's open your book page 70 until 76. Oke, stud. Di sini kita bisa melihat yang minggu lalu kalian telah pelajari. Di sini kita ulang kembali pelajaran tentang should and shouldn't. Seharusnya atau tidak seharusnya. Di mana should and shouldn't itu terbagi menjadi 3 kalimat, yaitu positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Teman-teman bisa melihat masing-masing pattern atau rumus itu sendiri di setiap sentence yang berbeda-beda rumusnya. Seperti di kalimat positif, di sini ada subjek, ada should, lalu verb one, dan objek. Jika negatif, ada subjek, shouldn't atau should not, lalu verb one, dan terakhir objek. Lalu kita lihat di interrogatif, yang pertama yaitu should, lalu ada subjek, verb one, objek, dan tidak lupa dilengkapi dengan tanda baca, tanda tanya. Ya. For example, di sini ada contoh positif subjek. Kita bisa pilih salah satu, misalkan they should study English. They should study English. Mereka seharusnya belajar bahasa Inggris. Jika negatif, they shouldn't study English. Mereka tidak seharusnya belajar bahasa Inggris. Lalu kita lihat jika berubah sentence-nya menjadi interrogatif, should they study English? Should they study English? Dilengkapi dengan tanda tanya. Oke teman-teman, pada hari ini pembelajaran bahasa Inggris kita akan mempelajari pada lesson 10, yaitu dengan tema countable dan uncountable. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita simak pada slide selanjutnya. Oke, baik teman-teman. Di slide ini kita akan melihat tentang countable nouns. Apa sih countable nouns itu? Countable nouns adalah suatu benda yang dapat kita hitung jumlahnya. Things we can count. Sesuatu benda yang dapat kita hitung. Kira-kira apa sih benda yang dapat kita hitung? Bendanya hidup maupun mati itu bisa dihitung ya. Kira-kira apa teman-teman? Iya. Example ada apple, bottle, bag, dan lain-lain. Di sekeliling kita lihat yang merupakan countable nouns itu kira-kira apa ya? Nah, teman-teman bisa melihat di sekelilingnya. Misalkan ada pulpen, ada buku, ada laptop, ada smartphone,
dan lain-lain. Itu adalah termasuk kategori dari countable nouns. Oke, baik teman-teman. Sementara di sini kita akan lihat lawan kata dari countable nouns, yaitu uncountable nouns. Apa sih uncountable nouns itu? Kita lihat di sini, uncountable nouns adalah kebalikan dari countable nouns, yaitu benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Nah, kira-kira benda apa sih yang jumlahnya tidak bisa dihitung? Apa teman-teman tahu? Ya, for example, di sini ada water, ada rice, ada sugar, ada salt, ada air, ada beras, ada juga gula, garam, pasir juga bisa ya, pasir, minyak, oil. Itu adalah termasuk kategori uncountable nouns, yaitu benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya, ya. Oke teman-teman, mari kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu tentang many atau banyak ya. Di sini merupakan kategori dari countable nouns. Kita lihat contohnya dalam sentence. How many apples did you buy? How many apples did you buy? Berapa banyak apel yang kamu beli? Berapa banyak apel yang kamu beli? Nah, di sini menunjukkan ada kata many, yaitu ditambahkan bendanya yang dapat dihitung. Dan jangan lupa ditambahkan s pada objeknya, ya. Lalu di sini he has many cars. He has many cars. Dia mempunyai banyak mobil. Di sini menunjukkan many dan menggunakan kata many, banyak, lalu ditambahkan kata countable nouns, yaitu benda yang dapat dihitung, dan jangan lupa ditambahkan s setelah many karena ini merupakan kata countable nouns atau benda yang dapat dihitung. Jadi teman-teman, apabila menemukan kata many, pasti setelahnya ada kata benda countable nouns ditambahkan s, ya. Oke teman-teman, sementara di sini ada much yang artinya sama dengan many, akan tetapi much di sini dia merupakan kategori dari uncountable nouns atau untuk benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Lalu kita lihat contoh pada kalimat berikut seperti how much water did you drink? How much water did you drink? Berapa banyak air yang kamu minum? Seberapa banyak air yang kamu minum? Lalu di sini ada kata much, lalu setelah much dia ada kata uncountable nouns. Meskipun jumlahnya banyak, akan tetapi dia tidak ditambahkan s karena dia merupakan kategori uncountable nouns. Oke, kita lihat pada contoh yang kedua. My mother has much rice. My mother has much rice. Ibu saya mempunyai banyak beras. Ibu saya mempunyai banyak beras. Jadi di sini kita lihat lagi. Setelah kata much ada rice, tidak ditambahkan dengan s karena di situ merupakan uncountable nouns. Oke teman-teman, dilihat kembali sentence-nya. Jadi ini adalah contoh dari kata much yang mengandung arti banyak. Oke teman-teman, sekarang kita lihat pembahasan
pembahasan yang telah kita bahas di slide sebelumnya. Di sini ada catatan, tadi kita telah membahas countable, yaitu benda yang dapat dihitung. Seperti contohnya tadi kita sudah sebutkan, ada apple, ada books, lalu bisa juga smartphone, dan lain-lain. Kemudian uncountable, yaitu lawan kata dari countable, berarti benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya, seperti water, ada salt, oil, rice, money, dan lain-lain. Kemudian ada many yang mengandung makna banyak. Dia menyatakan kalimat banyak menggunakan countable nouns, yaitu benda yang dapat dihitung. Seperti tadi kita lihat contoh kalimatnya, misalkan I have many books. I have many books. Saya mempunyai banyak buku, ya. Kemudian ada much, yaitu sama artinya banyak, akan tetapi dia menggunakan kata uncountable nouns. Contohnya I have much water. I have much water. Ya, jadi seperti itu. Jadi pada kali ini kita membahas 4 kata: countable, uncountable, many, and much. Oke, baik teman-teman. Di sini ada contoh soal nomor 1. Lalu ada gambar. Look a picture. Coba lihat gambar. Di samping ini ada gambar sapi, ya. Lalu kira-kira ini kata countable atau uncountable, ya. Coba teman-teman lihat. Sapi ini menunjukkan benda yang dapat dihitung atau tidak dapat dihitung. Iya. Jadi sapi ini adalah countable nouns, yaitu benda atau hewan yang dapat dihitung jumlahnya. Lalu kita lihat di nomor 2. Kita lihat ada gambar apa kira-kira? Look at the picture. Oke, di sini ada gambar uang, ya, money. Nah, money ini termasuk kategori countable atau uncountable? Iya, jadi money adalah kategori dari uncountable. Kenapa uncountable? Padahal kan uang bisa dihitung jumlahnya. Iya, benar. Uang itu bisa dihitung jumlahnya, akan tetapi dia termasuk kategori uncountable karena uang itu sendiri mempunyai nilai pecahan itu sendiri, ya. Jadi punya nilai pecahan itu sendiri, tidak dihitung satu persatu jumlahnya. Jadi itu, ya. Oke, stud. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.